Kebanyakan masalah hidup itu didominasi oleh dua hal berikut ya, atau disebabkan oleh dua hal berikut ini. Apa itu? Yang pertama adalah bertindak tanpa berpikir, dan yang kedua adalah berpikir tanpa bertindak. Coba kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas yang pertama adalah bertindak tanpa berpikir. Nah, coba Anda lihat di sekitaran Anda atau di luar sana, kebanyakan orang ini selalu melakukan hal yang pertama, bertindak tanpa berpikir. Orang hanya ingin terkenal, ingin viral tanpa memperhatikan dampaknya seperti apa. Orang-orang membuat konten di media sosial. Mereka tidak berpikir dampaknya seperti apa, bahkan ketika ucapan mereka, kata-kata mereka ini melukai perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, entah itu berbau suku, ras, atau agama, berujung pada penjara. Banyak pertemanan yang hancur karena lidahnya kepleset, tidak memikirkan kata-kata apa yang kiranya apakah ini kata tersebut bisa membuat orang lain sakit hati, melukai perasaan. Dalam bidang keuangan, berapa banyak sih orang yang melakukan investasi tanpa mereka mempelajari dulu, tanpa mereka menggunakan akalnya, apakah yang diinvestasikan tersebut masuk akal atau tidak, hanya tergiur iming-iming keuntungan yang besar. Seberapa banyak Anda juga menjumpai ketika orang berbelanja tanpa memperhatikan kondisi keuangannya, lebih mengutamakan belanja dulu daripada hutangnya, dan hanya menuruti keinginan daripada kebutuhannya sendiri. Berapa banyak orang yang nyawanya menghilang dengan sia-sia hanya karena melakukan tindakan yang belum dipikir sebelumnya, dan mereka akan menyesal di kemudian harinya. Kejadian seperti itu terjadi karena ketika kita keluar kemana-mana lupa tanpa membawa otak kita. Makanya kebanyakan masalah yang terjadi dalam hidup itu karena bertindak dahulu dan berpikirnya kemudian, atau tanpa berpikir sama sekali. Maka dari itu, ketika Anda ingin berkata-kata, pikir-pikir terlebih dahulu. Kira-kira nih, kata-kata saya ini apakah akan menyinggung perasaan orang lain, ataukah akan membuat orang lain kecewa, membuat orang lain sedih, membuat orang lain marah, dan lain sebagainya. Jadi, Anda harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak mendapati masalah di kemudian harinya. Yang kedua, berpikir tanpa bertindak. Dalam kasus ini sering juga terjadi banyak masalah karena orang sering berpikir, menganalisa, tetapi orang tersebut tanpa mengambil tindakan apapun, no action. Maka tak heran jika ada ide cemerlang yang pertama kali keluar dari isi kepala Anda tanpa mengeksekusinya, maka ide tersebut akan diambil oleh orang lain. Seberapa sering kita membuat skenario buruk di dalam kehidupan kita. Kita sering mengarang-arang, bagaimana ya jika ini terjadi? Bagaimana ya jika ini? Bagaimana ya jika itu? Jangan-jangan nanti, jangan-jangan ini. Nah, itu adalah hal-hal buruk yang sudah Anda tanamkan di pikiran Anda. Bagaimana ya jika ini gagal? Contohnya, misalkan Anda ingin belajar tentang ilmu hipnotis, belajar tentang ilmu hipnoterapi, Anda sudah memasukkan hal buruk dalam pikiran Anda terlebih dahulu. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa, jangan-jangan nanti saya gagal. Padahal sudah jelas ada yang membimbing. Seberapa banyak masalah yang terjadi karena Anda tidak mau ngomong, takut gak enak hati, takut menyinggung perasaan, takut menyakiti hati. Tetapi sebenarnya hal tersebut justru malah mengorbankan hati Anda sendiri. Ingat, pikiran seharusnya adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling bahagia yang ada di dalam diri Anda. Bukan sebaliknya, pikiran menjadi tempat kesedihan atau penderitaan di dalam diri Anda. Jangan biarkan diri kita menjadi budak di dalam pikiran kita. Jangan sampai diri kita menjadi tawanan di dalam pikiran kita. Karena 99% penderitaan itu diciptakan oleh pikiran yang ada di kepala kita. Sedangkan sisanya yang 1% itu akan menjadi sebuah kenyataan atau realita di dalam kehidupan kita. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali. Semua yang paling besar, yang menurut kita paling berat, itu ada di dalam pikiran kita. Yang menjadi masalah besar sebenarnya bukan masalah itu sendiri, namun adalah persepsi kita, cara pandang kita, cara pikir kita terhadap masalah itu sendiri.
Jadi cara kita berpikirlah yang membuat masalah itu seolah-olah nampak besar dan nampak berat sekali. Ingat, kunci sukses itu adalah berani mengambil risiko. Jika Anda berani mengambil risiko, maka ada kemungkinan Anda akan berhasil, kemungkinan Anda gagal. 50-50, 50%, 50%. Anda bisa berhasil atau Anda bisa gagal. Tetapi jika Anda tidak berani mengambil risiko, bisa dipastikan 100% Anda pasti gagal. Untuk itu, jika ada kesempatan Anda ingin mengambil satu keputusan, maka beranilah mengambil risiko tersebut. Karena Tuhan menciptakan manusia itu melebihi daripada makhluk lainnya, yaitu berupa dengan akal dan pikiran. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia yang punya kelebihan tersebut dibandingkan makhluk yang lainnya. Fungsi akal sebagai penyaring informasi, apakah informasi yang masuk di kepala Anda ini benar atau salah. Apa yang Anda pikirkan, apakah itu bermanfaat atau merugikan. Apa yang ada di kepala Anda ini bisa Anda analisa, apakah ini akan membahayakan atau menguntungkan. Oleh karena itu, maka pikiran dan tindakan harus selaras agar kita ini bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.